Penjelasan menulis di pertanyaan yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Soal at-tasi'. Hal adabul qabri thabit? Al-jawab na'am. Adabul qabri thabitun ruhan wa jasadan. Qala subhanallah. Qala subhanahu wa ta'ala an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Surah Ghafir al-ayah as-sadisah wa arba'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika minal 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa haditsu 'adzabil qabri mutawatirah kama nassa 'ala dzalika ghairu wahidin min ahli hadits ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim As-Suyuti wal Qasqalani wal Albani wa ghairihim. Pertanyaan yang ke-9. Hal adzabul qabri thabit? Apakah azab kubur itu benar adanya? Apakah azab kubur itu benar adanya? Jawabannya na'am. Betul. Azab kubur benar adanya dan dialami oleh ruh dan jasad. Azab kubur benar adanya, dialami oleh roh dan jasad. Azab kubur dialami oleh roh jelas, karena roh ini yang lebih inti. Dia diazab. Jika jasad diazab sementara rohnya tidak ada, maka fungsi azab tidak berlaku. Karena yang lebih inti adalah rohnya. Kemudian bagaimana dengan azab kubur yang menimpa pada jasad? Apa dalilnya kalau azab kubur juga menimpa pada jasad? Di sini penulis tidak menyebutkan dalil secara spesifik mengenai pernyataan beliau bahwa azab kubur menimpa jasad. Namun disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bercerita tentang perjalanan ruh dari mulai dicabut sampai dikembalikan lagi ke jasadnya. Lalu datang dua malaikat, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Dan salah satu di antara cuplikan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang diceritakan oleh Al-Bara bin Azib, Nabi SAW bersabda, "Tsumma duyyiqa qabruhu hatta takhtalifa adla'u." Lalu kuburan orang ini disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya itu berserakan. Sampai tulang-tulang rusuknya berserakan. Tulang rusuk tertata rapi dalam jasad seorang hamba. Dan saat kuburan itu disempitkan, disebutkan dalam riwayat itu hatta takhtalifa bihi adla'u, sampai tulang-tulang rusuknya berserakan. Dan tentu saja tulang-tulang yang lain juga ikut berserakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada orang ini dengan cara disempitkan kuburannya. Apakah itu bisa disaksikan oleh manusia? Tidak bisa. Yang jelas azab ini juga menimpa fisiknya. Meskipun terkadang sebagian dari peristiwa ini ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang masih hidup, sehingga saat menggali dia melihat ada bekas-bekas darah, saat menggali dia melihat kadang jenazahnya kosong dan seterusnya. Ditampakkan sebagian pada Allah, tapi yang lain tidak ditampakkan. Sehingga kita imani semuanya bahwa ini adalah hal yang nyata adanya, dan azab itu menimpa roh dan jasadnya. Kemudian dalil tentang keberadaan azab kubur dalam Al-Quran adalah firman Allah
di surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka ditampakkan kepada mereka setiap siang dan malam, setiap pagi dan sore. Ghuduwan setiap pagi, wa 'ashiyyan dan setiap sore. Artinya setiap hari, sepanjang hari neraka ditampakkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Karena konteks ayat ini berbicara dan bercerita tentang Fir'aun dan bala tentara. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya ghuduwan wa 'ashiyyan, pagi dan sore. Wa yawma taqumu as-sa'atu, dan ketika terjadi kiamat Allah perintahkan adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah keluarga Fir'aun, masukkanlah pengikut Fir'aun ke azab yang paling kejam, azab yang paling menyakitkan. Sehingga di bagian awal ayat makna neraka ditampakkan kepadanya setiap pagi dan sore ini terjadi di mana? Terjadi di mana? Di alam kubur. Karena di lanjutan ayat wa yauma taqumus sa'atu, Allah Ta'ala berfirman, dan kelak ketika terjadi kiamat. Kelak ketika terjadi kiamat. Sehingga kalimat yang pertama ini menunjukkan bahwa kejadiannya adalah di alam kubur. Maka ini mengisyaratkan, ayat ini mengisyaratkan tentang keberadaan alam kubur dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala tampakkan berupa neraka kepada penghuni kubur yang kafir. Lalu ada sebagian yang beralasan begini. Disebutkan di surat Yasin, pada waktu orang kafir itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir mengatakan bagaimana? Qala man ba'athana min marqadina hadza. Qala man ba'athana min marqadina, disebutkan maksudnya. Qala man ba'athana min marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Ini merupakan apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan benarlah Al-Mursalun, para rasul. Ayat ini menunjukkan bahwa orang ini ketika dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, dia merasa seperti bangun tidur. Kemudian dia melihat kejadian-kejadian aneh di hari kiamat. Inikah yang dulu disebutkan oleh Allah dan apa yang dijanjikan oleh para rasul? Berarti apa yang mereka sampaikan benar. Jadi seolah-olah menunjukkan mereka tidak mengalami apapun ketika di alam kubur. Maka jawabannya, wallahu a'lam, yang dimaksud bahwa orang kafir ketika dibangkitkan lalu mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Maksudnya adalah sejalan dengan hadis Al-Bara' bin Azib yang tadi kita baca. Orang kafir pada saat ditampakkan hukuman di neraka besok, maka bagi dia hukuman di alam kubur ini gak ada apa-apanya. Bagi dia hukuman di alam kubur ini gak ada apa-apa. Sehingga begitu terjadi kiamat, dia merasa kok singkat sekali. Kematian ini kok cepat sekali. Maka mereka merasa bahwa saat dibangkitkan itu seperti bangun. Digambarkan oleh Allah seperti orang yang bangun tidur. Sehingga dia mengatakan, "Man ba'athana min marqadina? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun." Dan bukan berarti bahwa dalam ayat ini menunjukkan tidak ada azab kubur. Karena azab kubur dibandingkan dengan azab di neraka enggak ada apa-apa. Makanya permintaan orang kafir ketika di alam kubur apa? Apa permintaan orang kafir ketika di alam kubur? Rabbi la taqumis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Ya Allah, jangan tegakkan kiamat. Mereka minta kepada Allah agar kiamat tidak terjadi.
karena mereka tahu besarnya azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir ketika di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis berikutnya atau dalil berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca kalimat yang isinya permohonan perlindungan dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kalau beliau berlindung dari azab kubur, mungkin azab kubur gak ada? Gak mungkin. Sehingga beliau ajarkan doa ini, memohon perlindungan dari azab kubur. Tidak mungkin azab kubur tidak ada. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari ujian al-masiihid dajjal. Fitnah kehidupan dan kematian adalah semua ujian yang dialami oleh seorang hamba. Dan fitnah kehidupan selama dia hidup. Fitnah kematian, yang dimaksud dengan fitnah kematian di sini adalah su'alul malakai fi qabri. Pertanyaan malaikat ketika beliau berada di kuburan. Yang itu disebut sebagai fitnatul mamat, fitnah kematian, yaitu pertanyaan malaikat ketika di alam kubur. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagi Mu'tazilah dan mereka yang mengikuti prinsipnya Mu'tazilah, mereka mensahihkan hadis ini dan mempraktekannya. Sehingga ketika Mu'tazilah itu sholat, baca doa ini. Ketika dia sholat, mereka juga membaca doa ini. Karena doa ini apa? Sahih riwayat Bukhari Muslim. Namun kata mereka, ini kami sahihkan karena berkaitan dengan amal. Karena berkaitan dengan amal. Doa itu berkaitan dengan masalah amal. Meskipun riwayatnya ahad, tapi karena berkaitan dengan amal dipraktekkan. Tapi dalam amalan itu bermuatan akidah, maka yang dipakai adalah amalnya, muatan akidahnya ditolak. Kira-kira nyambung? Susah untuk dimasukkan. Karena mereka punya prinsip tadi, pokoknya hadis ahad dalam masalah akidah nggak boleh dipakai. Nah, ketika ada hadis ahad dalam masalah amaliyah bermuatan akidah, bagaimana cara menyikapinya? Ya, dipraktikkan dalam amal, muatan akidahnya tidak dipakai. Sehingga prinsip yang menyimpang itu pasti akan saling berbenturan. Baik, sekarang di sini Dajjal disebut Al-Masih. Dajjal disebut Al-Masih. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Karena kenapa? Dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Berarti gelar Al-Masih itu bukan gelar kehormatan, karena juga dipakai untuk penjahat seperti Dajjal. Lalu apa makna Al-Masih? Memang ada dua makna. Bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Al-Masih mengikuti wazan al-fa'il. Dan kata yang mengikuti wazan al-fa'il itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Kata yang mengikuti wazan al-fa'il itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul.
Kalau bermakna fa'il jadinya al-masih. Al-masih, yang mengusap. Fa'il itu artinya apa? Pelaku. Al-masih artinya yang mengusap. Dan itulah Nabi Isa alaihissalam. Karena beliau menyembuhkan orang sakit dengan cara mengusap, maka beliau disebut Al-Masih bin Maryam. Beliau orang yang mengusap, dan dengan usapan itu beliau menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang itu merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Masih juga bisa bermakna maf'ul, jadinya al-mamsuh. Al-Masih bermakna maf'ul, jadinya apa? Al-mamsuh. Kalau dia bermakna maf'ul, al-mamsuh artinya yang diusap. Artinya yang diusap. Dan itulah Dajjal. Karena mukanya datang sebelah. Mukanya itu datang sebelah. Dia mukanya seperti diusap, sehingga buta sebelah, dan mukanya mamsukun, mukanya itu seperti terusap sehingga datang. Kita kan ada cekungan, ya, ada gundukan, ada rontok tembem. Ini apa namanya? Simpanan makanan, ya. Jadi ini rontok tembem, ada yang cekung matanya dan seterusnya. Ini kita normal. Dajjal itu datang seperti orang yang terusap. Maka dia disebut sebagai Al-Masih Dajjal, dimana Al-Mamsuh Dajjal, makhluk yang terusap mukanya, yaitu Dajjal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis tentang azab kubur adalah hadis mutawatir. Mutawatir makna, bukan mutawatir lafaz. Karena mutawatir lafaz itu tidak masuk hadis tentang azab kubur. Makanya jadi bahan perdebatan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Sehingga mutawatir di sini maksudnya adalah mutawatir makna. Mutawatir makna itu maksudnya gini. Dalam redaksi A menyebutkan ada kubur, tapi redaksi A ini ahad. Di riwayat yang kedua, riwayat B, menyebutkan juga ada kubur dengan redaksi yang berbeda, ahad juga. Di riwayat C menyebutkan ada kubur, redaksi yang ketiga beda dengan redaksi pertama dan kedua. Ini juga ahad, tapi semuanya semakna. Semuanya menyebutkan tentang keberadaan ada kubur. Maka seperti ini disebut dengan mutawatir maknawi. Paham insyaallah? Sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama ahli hadis, nassa artinya apa? Nassa. Coba dilihat di buku. Kama nassa ala dzalika. Nassa artinya menegaskan. Sebagaimana menegaskan ala dzalika, hal itu ghairu wahidin, lebih dari satu, min ahli hadis, di kalangan ahli hadis, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, As-Suyuti, Al-Qasqalani, ulama ahli hadis, Al-Qasqalani, Al-Albani, dan yang lainnya. InsyaAllah tidak berat bagi kita untuk mengimani keberadaan azab kubur, sebagaimana kita juga mengimani keberadaan nikmat kubur. Dan mengimani adanya nikmat kubur dan azab kubur itu bagian dari iman kepada hari akhir. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ke-10 tentang keberadaan dua malaikat yang akan bertanya di alam kubur.
As-su'al al-ashir. Hal nu'minu bi su'alil malakaini fil qabr? Al-jawab, na'am, nu'minu bihima. Qala subhanahu wa ta'ala, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Surah Ibrahim ayat 7. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza ubiral mayyitu wa fi riwayatin ahadukum atahu malakani aswadani asraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhirun nakir. Hasan rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Abi Asim kama fis sahihah al-Albani wa ahaditsu as-su'al malakani mutawatirah kama nassa ala dzalika ghairu wahidin min ahli al-hadits kal Imam Asy-Syaukani wa Ibnu Baz wal Albani wal Ghairuhum. Pertanyaan yang ke-10. Apakah kita wajib untuk mengimani pertanyaan dua malaikat di alam kubur? Al-nu'minu, apakah kita mengimani bisu'al? Soal artinya apa? Pertanyaan. Al-malakai, dua malaikat fil qabri, di alam kubur. Malaikatun itu bentuk jamak atau mufrad? Malaikatun bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Kata mufradnya apa? Malakun. Dalam bahasa Arab, kata mufradnya malaikat adalah malakun. Satu malaikat. Dua malaikat, malakani. Banyak malaikat, malaikatun. Apakah kita beriman kepada dua malaikat fil qabri yang bertanya di alam kubur? Nah, jawabannya betul, nu'minu bihima. Kita mengimani keberadaan dua malaikat ini. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Yusabbitu Allah menguatkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan jawaban yang sabit, yang kuat, yang kokoh. Karena jawaban di alam kubur tidak boleh ragu, sehingga harus dengan jawaban yang pasti. Sebagaimana disebutkan dalam hadis terkait pertanyaan dua malaikat. Apabila orang munafik ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyyuka, mal kitabul ladzi ursila fika, maka orang munafik ini mengatakan, ha la adri. Yaqulun nas summa qultuhu kama qalu. Ketika ditanya, dia bilang, siapa rohmu, siapa nabimu, apa kitab yang diturunkan kepadamu, Alkitab boleh disilakan. Dia jawabnya, saya tidak tahu. Cuman orang bilang kayak gini, saya ikut-ikutan. Ini jawabannya orang munafik. Di dunia, ketika orang menjawab tidak tahu, disalahkan. Disalahkan atau tidak? Kecuali kalau ujian ya. Ujian pilihan jawaban A, B, C, D, E, yang buat satu kolom, F.
tidak tahu. Sehingga tidak boleh tidak tahu. Maka orang jawab tidak tahu tidak diterima. Maka jawabannya ketika tidak tahu sama dengan tidak mengimani. Tidak tahu itu sama dengan tidak mengimani. Sebab sesuatu yang sudah sangat jelas, seorang mukmin harus mengimaninya dengan tegas agar nanti dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan tegas dan tidak boleh ragu. Makanya iman itu tidak boleh ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wal yawmil akhir tsumma lam yartabu. Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir kemudian dia tidak ragu. Kalau masih ragu, bisa jadi nanti jawabannya tidak tahu. Nah, jawaban yang tegas itulah disebut dengan al-qaulus tsabit. Jawaban yang tegas itu disebut dengan al-qaulus tsabit. Al-qaulus tsabit fid dunya, yaitu iman yang tegas ketika di dunia. Maka dia tidak ragu untuk menjadi seorang mukmin. Gak maju mundur, bukan tipe orang yang wait and see. Sebentar dulu. Ini trial and error. Jadi iman tapi coba-coba. Tidak boleh. Wabil akhirah, dan jawaban tegas di akhirat. Saat dia ditanya oleh malaikat, dia bisa menjawab dengan tegas. Karena pengaruh imannya yang kuat. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sehingga pelajarannya dari ayat ini adalah dalam masalah iman ketika di dunia kita wajib mengimaninya dengan sangat yakin, tegas, dan ketika di akhirat Allah berikan balasan, orang itu bisa menjawab dengan benar. Dan ahlu dunia, orang yang terlalu cinta kepada dunia, itu rata-rata imannya lemah. Imannya lemah, sehingga dia itu kadang banyak gak merasa begitu yakin. Saya gak yakin akan ada balasan begini, saya gak yakin akan ada balasan seperti ini. Meskipun bisa jadi dia mukmin. Sehingga ada di antara mereka yang punya prinsip begini ya. Kamu beriman gak dengan adanya surga? Dia bilang, kalau saya beriman itu saya gak rugi. Sehingga nanti kalau memang surga itu ada, saya berat untuk mendapatkannya kalau saya beriman. Dan kalau surga gak ada, apa ruginya di dunia ketika beriman dengan surga? Ini sudah mungkin belum ragu nih orang ini. Sehingga ada orang yang dia ragu dengan janji Allah di akhirat, karena kan dia nggak punya bukti dalam bentuk yang bisa dilihat, yang bisa ditonton. Maka dia ragu, sehingga dia mengatakan, kalaupun saya beriman saya tidak rugi, kalaupun saya tidak beriman, saya beriman nanti saya dapat untung ya. Kalau saya beriman saya untung, dapat surga. Kalaupun saya nggak beriman saya nggak rugi. Kalaupun surga itu tidak ada saya nggak rugi. Karena mengimani surga bagi dia ada dapat. Kalau tidak ada ya sudah. Berarti kan kejadian masa lalu karena dia mengimani di masa lalu. Yang nggak ada hasilnya sama sekali selesai. Nggak pakai modal. Beriman tentang adanya surga pakai modal. Berapa harganya? Dan orang seperti ini belum yakin dengan imannya. Baik. Nah, kemudian Nabi SAW seusai memakamkan mayit, maka beliau meminta kepada para sahabat, apa yang beliau minta? Apa yang beliau minta? Istaghfiru akhikum wasalu lahu an-taghfir. Istaghfiru li akhikum.
mintakan ampunan untuk saudaramu ini. Wasallallahu tatsbit, dan mintalah kepada Allah agar dia diberi kekuatan at-tatsbit, kekuatan dalam menjawab pertanyaan kalian. Maka selesai memakamkan, kita mendoakan mayit dengan kalimat Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Seperti di ayat ini, al-qawlu tsabit. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Apa insyaallah? Coba diulang. Allahumma ighfir lahu. Makanya pakai masker ya, biar nggak kelihatan salahnya. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, ampunilah dia dan kuatkan dia dengan al-qaul tsabit, dengan ucapan yang lama. Dan itu merupakan petunjuk Allah, sehingga anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman, Allah berikan dia kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Seperti apa malaikat itu? Coba kita baca hadis di bawah. Dalam hadis yang statusnya hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ubiral mayyitu." Kalau mau diferensi harokatnya, "Idza ubira al mayyitu." Itu tertulis al mayyati. Tertulis mayyati. Yang betul al mayyitu. Idza ubiral mayyitu. Wa fi riwayatin ahadukum, apabila mayit dimakamkan. Dalam ayat yang lain, apabila kalian dimakamkan, atau malakan, akan datang dua malaikat, aswadani azraqan, berwarna hitam kebiruan. Berwarna hitam kebiruan. Aswadani azraqan, berwarna hitam dan berwarna biru. Allahu a'lam. Tak tahu warna itu di mananya, apakah matanya ataukah badannya. Yang jelas dua malaikat ini, kata Nabi SAW, keduanya berwarna hitam dan biru. Yuqalu li ahadihima, yang satu namanya Munkar. Yuqalu li ahadihima, disebut untuk salah satunya. Maksudnya yang satu namanya Al-Munkar. Munkar. Coba saya terjemahkan teks dulu ya. Yuqalu artinya apa? Disebut. Yuqalu artinya disebut. Li ahadihima, untuk salah satunya. Kalau bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya, salah satunya bernama Al-Munkar wal-akhiri harusnya. Wal-akhiri harokatnya diganti kasrah. An-Nakira, yang satu bernama Munkar, yang kedua bernama Nakir. Sehingga di sini dalil tentang keberadaan malaikat Munkar
nakir. Waktu saya semester 2 di UGM ada pelajaran agama Islam ya. 2 SKS untuk 4 tahun. Beliau gak pulang. Lalu Pak dosen menyampaikan bahwa mungkar nakir itu gak benar adanya. Benar ya. Masa malaikat kok namanya mungkar? Sehingga gak benar masa malaikat jenenge mungkar. Pokoknya beliau tidak mau mengimani tentang keberadaan mungkar dan nakir. Akhirnya saya batalkan ambil kuliah itu. Kedua, langsung ngambil kuliah lagi di semester 7. Saya penting kan diambil kuliah itu. Semester 2 karena baru pertemuan pertama dosennya ngomong kayak gini ya sudah batal. Jadi dosen di semester 7. Baik. Jadi ada orang yang dia mengingkari keberadaan 2 malaikat ini karena alasan namanya aneh, mungkar. Padahal mungkar itu sesuatu yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ingkarul mungkar, sesuatu yang diingkar. Baik. Nama mungkar dan nakir berdasarkan hadis ini, kalau kita sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan dan bisa diterima. Penjelasannya kenapa disebut mungkar? Karena malaikat ini asing. Malaikat pertama yang dijumpai oleh mayit di alam kubur adalah 2 malaikat. Karena asingnya plus medeni, penampilannya apa? Hitam, penampilannya hitam, biru. Karena asingnya akan disebutkan mungkar. Sebab sesuatu yang asing itu disebut dengan mungkar. Makanya dia diingkari oleh indra manusia. Karena apa yang dilihat ini sesuatu yang aneh, sosok yang aneh yang kemudian nanti akan menanyai orang ini di alam kubur. Dalam posisi orang ini sendirian, ditinggal pergi oleh saudaranya, kawan-kawannya, dan dia mendengarkan suara sandal telapak kaki orang-orang yang meninggalkan, datang 2 malaikat. Sekarang Anda bisa bayangkan jika kita mengalami situasi seperti itu dalam kegelapan kuburan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan pertolongan, masya Allah, Anda tidak akan bisa selamat. Kemudian didatangi oleh 2 malaikat yang sangat menakutkan dan dia sendirian. Sementara dia belum tentu bisa memberikan jawaban yang tegas. Manusia dalam posisi takut, meskipun sudah tahu bisa jadi hilang ilmunya. Ya. Kenapa? Grogi. Itu pada ketika hidup di dunia. Orang grogi itu apa yang sudah dihafal. Misalnya di sini ya. Misalnya hafal surat An-Naba ayat 1. Sudah berdiri baca. Disaksikan oleh banyak orang. Grogi itu. Ketika grogi hilang. Sehingga orang ketika grogi, apa yang sudah dihafal bisa hilang. Maka kalau bukan pertolongan dari Allah, seorang mukmin tidak akan bisa mendapatkan jawaban dengan selamat ketika dia berada di alam kubur. Hadis dari Tirmidzi dan Ibnu Abi Asim sebagaimana disebutkan dalam silsilah as-sahihah karya Al-Albani. Dan hadis berkaitan dengan pertanyaan 2 malaikat adalah hadis mutawatir kama nassa sebagaimana ditegaskan oleh lebih dari 1 ahli hadis seperti Asy-Syaukani, Al-Albani, seperti Asy-Syaukani, Ibnu Baz, Al-Albani dan yang lainnya. Alhamdulillah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sedikit koreksi untuk pertemuan 2 pekan yang lalu. Saya menyebutkan Muhammad bin Bunaiman, itu beliau ya. Yang betul Juhaiman bin Muhammad yang membaca Masjidil Haram. Dan kejadiannya sekitar tahun 70-an. Dan ada banyak sekali korban, terutama orang-orang Saudi asli yang berada di Masjidil Haram ketika itu dibunuh oleh dia. Tapi yang selain Saudi diminta untuk keluar. Dan itu disebabkan karena keyakinan menyimpang. Dia menilai dan dia menganggap Imam Ahmadi sudah. Dan kadang orang mengalami situasi seperti ini naik turun. Di Indonesia saya diungkapkan dengan kalimat Satrio ini. Dan orang berharap ini akan muncul Ratu Adil di akhir zaman. Sampai ketika peristiwa pemilu tahun 98, peristiwa Indonesia ribut tahun 98, banyak orang sebentar lagi Adil akan datang. Saya pernah melihat ada gambar Satrio ini ditempel di tembok, sehingga orang itu banyak mengharapkan kehadiran Imam Mahdi, meskipun dengan versi yang berbeda-beda. Sebagai Muslim Ahlussunnah, kita mengimani beliau akan hadir. Kapan itu? Di akhir zaman. Namun sebelumnya akan ada ujian berat yang dialami oleh manusia dengan datangnya Dajjal. Dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan salah satu di antara makna berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal adalah diwafatkan sebelum datang Dajjal. Maka berbahagialah bagi mereka yang sudah meninggal dunia sebelum Dajjal muncul, karena bisa jadi imannya lebih selamat, lebih utuh dibandingkan ketika dia mengalami hidup di saat munculnya Dajjal. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan dari pemirsa channel. Apakah jawaban atas pertanyaan di alam kubur bisa dipelajari saat di dunia, bisa dihafalkan sehingga bisa menjawab dengan tegas dan mantap? Apakah jawaban untuk pertanyaan di alam kubur bisa dipelajari di dunia sehingga bisa dijawab dengan tegas dan mantap? Jawabannya bisa. Kita belajar akidah tujuannya untuk ini. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis buku Al-Usulul Tsalatsa. Usulul Tsalatsa, buku itu berbicara tentang apa? Mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang 3 poin ini merupakan pertanyaan utama di alam kubur. Sehingga seorang mukmin harus mempelajari iman kepada Allah, mempelajari tentang Islam, dan mempelajari tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan bekal iman itulah dia bisa memberikan jawaban yang tegas. Dan iman itu sumbernya ilmu. Iman itu sumbernya apa? Ilmu. Orang belajar menambah iman. Kalau dia nggak belajar, imannya nggak ada. Sehingga seperti tadi Pak, ada orang yang ragu dengan keberadaan Munkar Nakir, ada orang yang ragu dengan keberadaan surga, ada orang yang ragu dengan keberadaan sungai di surga. Ragu dengan keberadaan itu karena dia belum belajar. Karena dia belum belajar. Masyarakat awam yang ada di pelosok-pelosok kampung, mereka yang sama sekali tidak pernah belajar agama. Artinya Islam itu ya Jumatan, nanti tahlilan. Tapi dari itu mereka nggak ngerti.
Artinya pokoknya sholat, bodoh, apalagi kurban, mati, itulah Islam. Dalam gambaran mereka Islam itu, sehingga mereka nggak ngerti tentang mizan itu. Kamu nggak ada mizan itu apa ya mas? Tentang mizan, jadi mizan itu karena ini pijon. Dia nggak ngerti karena dia nggak tahu tentang itu, sebab dia tidak pernah mempelajari. Maka kita belajar tentang akidah, kejadian-kejadian di hari kiamat, tanda-tanda kiamat, itu akan menambah iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi SAW, iman kita kepada hari akhir. Dan itulah proses tahap awal belajar agar seseorang bisa memiliki jawaban yang mantap ketika di hari kiamat. Allah. Berikutnya, adakah amalan khusus agar terhindar dari azab kubur? Ada amalan khusus agar terhindar dari azab kubur? Apakah ada amalan khusus agar terhindar dari azab kubur? Amalan yang pertama adalah berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Amalan yang kedua adalah menghindari penyebab azab kubur. Menghindari penyebab azab kubur. Di antara yang diingatkan oleh Nabi SAW, di antara yang diperingatkan oleh Nabi SAW adalah masalah apa? Masalah kencing. Istanzihu minal baul. Berhati-hatilah dalam urusan kencing. Ojo ngawur. Agar nemu ban metu. Ini ngawur, dan dia kadang tidak cebok, nyiprat kemana-mana, santai. Istanzihu minal baul, fa inna 'amata 'adzabil qabri minal. Hati-hatilah dengan yang namanya kencing, karena umumnya azab kubur itu sebabnya adalah kencing. Dan masyarakat yang awam tidak mengerti aturan agama, yang namanya kencing itu waton. Urinoir itu kan kadang gak cebok. Habis kencing di urinoir, udah siram pecat, udah selesai. Tapi dia gak cebok. Itu berbahaya. Ada dipakai untuk sholat celananya, kecuali kalau dia nggak sholat. Dan itu juga bisa menjadi sumber adab yang lebih besar. Kemudian termasuk di antara penyebab azab kubur apa? An-namimah, suka ngadu domba. Si fulan bilang kayak gini, terus dia pindahkan berita itu ke orang lain. Kemarin fulan ngomong kayak gini, lalu si A lorati, kemudian dia ngomong, disampaikan ke fulan beritanya. Saya jujur ya, saya gak nambah-nambahin, gak saya kurangi. Apa yang saya sampaikan ini jujur, tapi marano ajur. Karena tujuan dia memindahkan berita dalam rangka merusak antara si A dengan fulan ini. Itulah nama. Kemudian makan riba, ini juga diazab kubur ya. Dalam apa? Berenang di sungai dalam. Kemudian apa lagi? Meninggalkan sholat dan aneka perbuatan yang disebutkan oleh Nabi SAW nantinya akan diazab di alam kubur. Maka membaca surat Al-Mulk juga bisa dihindarkan dari azab kubur. Ada riwayat yang menyebutkan itu, bahwa 30 ayat yang ketika dibaca maka akan menjadi pelindung bagi pembacanya dari azab kubur. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan dari fadilah ini, namun banyak ulama menilainya sebagai hadis yang hasan, sehingga bisa kita jadikan sebagai dalil. Dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Dianjurkan untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam, karena dia adalah surat Al-Mani'ah, surat yang mencegah, maksudnya adalah mencegah dari azab kubur.
Kaitan dengan bersuci yang bisa menyebabkan mendapatkan azab kubur, bolehkah saya menggunakan tisu karena terkena stroke untuk bersuci setelah BAK? Bahwa bersuci itu tidak harus pakai air. Orang boleh bersuci dengan menggunakan media selain air. Namanya apa? Namanya istijmar. Bersuci dengan menggunakan media selain air disebut apa? Istijmar. Nah, metode istijmar dengan istinja nilainya sama. Nilainya sama. Jika kalau ada air dengan ada kerikil, orang boleh pilih salah satu. Bukan persyaratan ya, bukan persyaratan. Beda dengan wudu dan tayamum. Orang nggak boleh tayamum kalau dia punya air. Istinja dan istijmar itu tidak pakai hierarki seperti ini. Kamu tidak boleh pakai selain air kalau masih ada air untuk bersuci. Kaidah ini nggak berlaku. Karena ini sifatnya pilihan. Mau pakai air silakan, nggak pakai air silakan. Sifatnya pilihan. Sehingga andaikan di sebuah toilet orang tersedia air di situ ya, tersedia air. Tapi orang ini lebih milih pakai selain air. Boleh atau tidak? Boleh. Karena bukan syarat harus tidak ada air. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum baru boleh jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Kemudian syarat benda yang boleh dipakai untuk istijmar secara ringkas. Pertama, benda itu harus benda suci. Benda najis tidak boleh. Misalnya tai kucing kering itu tidak boleh dipakai untuk istijmar. Yang kedua, benda itu harus menyerap. Yang nggak bisa menyerap tidak boleh. Kaca ini tidak bisa menyerap. Ini tidak boleh dipakai untuk istijmar. Beda-beda itu tidak bisa menyerap. Apalagi kolom jono ya. Karena tidak bisa menyerap, maka tidak bisa dipakai untuk istijmar. Yang ketiga bukan makanan. Kalau makanan tidak boleh, makanya zam-zam tidak boleh dipakai untuk bersuci. Boleh dipakai wudu tapi tidak boleh bersuci. Sebab zam-zam itu disebut dengan Nabi SAW, zam-zam ta'am mu'min. Zam-zam itu makanan, sehingga nggak boleh dipakai untuk bersuci. Misalnya pakai biskuit itu tidak boleh ya. Roti kering itu tidak boleh. Berarti kalau seperti ini bendanya, kemudian satu lagi bukan benda yang mulia, ada tulisan basmalah, waliyadzubillah, tidak boleh ya. Ini tidak boleh dipakai untuk istijmar. Atau buku-buku soekan kertas, di situ ada keterangan apa yang isinya ilmu, tidak boleh, karena ini benda yang mulia. Berarti dari ketentuan ini tisu boleh kan? Dia bisa menyerap, bukan makanan, suci, dan bukan benda yang dimuliakan, sehingga boleh dipakai untuk istijmar. Allah. Saya dulu bukan seorang muslim dan alhamdulillah sekarang sudah muslim. Karena anak ayah saya meninggal dalam kondisi bukan muslim. Saya meratapinya, namun dengan perasaan, namun dengan meratap karena beliau meninggal dalam keadaan non muslim dan saya tidak bisa mendoakan beliau. Apakah saya berdosa meratapinya? Mungkin yang dimaksud menangisinya, yang dimaksud meratap yang orang untuk niyaha dengan al-buka itu dua hal yang berbeda ya. Nabi SAW ketika beliau menggendong cucunya yang meninggal dunia dalam posisi tak sengal-sengal nafasnya menjelang meninggal dunia, beliau nangis. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tabki, Anda menangis? Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna la mu'adzabu bihada, kita tidak diadab karena tangisan, walakin mu'adzabu bihada, tapi kita diadab karena lisan. Dia tunjuk lisannya.
Sehingga meratap itu tidak sebatas nangis. Meratap adalah tangisan yang meraung-raung, tangisan yang menyebabkan orang itu nyobek-nyobek bajunya, gulung-gulung, rambutnya dibuat acak-acakan. Nah, itu tangisan meratap. Nah, tangisan meratap seperti ini hukumnya haram. Biasanya kalau ibu nggak kuat karena ditinggal mati oleh suaminya, terus nangisnya kalau bengok-bengok, gulung-gulung, gerung-gerung, nah itu meratap. Yang ini hukumnya haram. Kenapa Pak meratap hukumnya haram? Karena menunjukkan dia itu tidak ridho dengan takdir Allah. Kematian ini bagian dari takdir Allah, dan siapapun manusia pasti akan mengalami musibah. Di saat dia mengalami musibah, tidak boleh bagi dia meratap seperti itu, yang menunjukkan kalau dia tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga boleh meratap, boleh menangis, tapi tidak boleh meratap. Sebatas Anda menangis silahkan. Dan ditinggal oleh ayahnya yang mati dalam kondisi non muslim, lalu beliau nangis karena akan berpisah selamanya. Yang mengalami situasi seperti ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun beliau seorang nabi, dan nanti beliau akan dipisahkan dengan orang tuanya, sehingga bukan Anda seorang. Karena itu selanjutnya adalah memiliki prinsip untuk istiqomah di atas jalan kebenaran, dan semoga nanti bisa mati membawa iman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.